Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Rizka Enita SPD dan teman saya Saleha SPD dan Cynthia SE. Kami peserta Latsar CPNS 2021 golongan 3 angkatan 26 dari Kabupaten Kuantan Singingi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi analisis isu global tentang pandemi COVID-19. Pra-analisis identifikasi metode pentahelix. Metode pentahelix adalah metode analisis isu dilihat dari 5 unsur subjek atau stakeholder. Yang pertama, government atau pemerintah. Yang kedua, bisnis. Yang ketiga, community atau masyarakat. Yang keempat, akademis atau pendidikan. Dan yang kelima, mass media atau media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Permasalahan COVID-19 jika kita lihat dari segi pemerintah. Pemerintah tidak mampu tegas mengatasi COVID-19 dengan tetap membuka sektor pariwisata. Jika kita lihat dari segi bisnis, bisnis kafe merajalela sehingga banyak masyarakat yang nongkrong. Segi masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Segi akademis yaitu dibukanya tatap muka terbatas. Dan segi media massa, berita hoaks dari media massa tentang vaksin. Selanjutnya, identifikasi isu dengan metode APKL. Identifikasi isu dengan teknik APKL yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Analisa ini digunakan untuk menilai seberapa besar tingkat keseriusan dan kelayakan isu tersebut untuk dianalisis. Identifikasi isu. Di sini kita dapat melihat 3 komponen. Yang pertama, meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, melemahnya ekonomi masyarakat karena pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, kurangnya fasilitas kesehatan penanganan pandemi COVID-19. Dari 3 aspek atau komponen tersebut, semuanya sudah memenuhi syarat untuk metode APKL. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat teknik analisis masalah melalui analis USG, urgency, seriousness, dan gram. Metode ini adalah salah satu metode untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan berdasarkan urgency, seriousness, dan gram. Di sini ada skor 1-5, di mana skor 1 adalah sangat tidak urgen, skor 2 kurang urgen, skor 3 cukup urgen, skor 4 urgen, skor 5 sangat urgen. Berikut adalah penilaian kualitas isu. Berdasarkan analis USG, dari ketiga isu ini, yang pertama, meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia memperoleh scoring dengan nilai tertinggi 15, di mana skor urgennya 5, skor ness-nya 5, dan ground-nya juga 5. Yang kedua, melemahnya ekonomi masyarakat karena pandemi COVID-19 dengan skor 12. Yang ketiga, kurangnya fasilitas kesehatan penanganan COVID-19 dengan skor 13. Dari hasil identifikasi dan penilaian isu melalui teknik APKL dan USG, maka dapat disimpulkan isu meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia memiliki nilai tertinggi dan layak untuk dianalisis. Selanjutnya, diagram Fishbone. Dari diagram Fishbone ini, kita akan mengambil penyebab-penyebab apalagi yang menjadi penyebab sebab akibat. Kita akan menggunakan 4 kategori, yaitu man, method, material, dan environment. Dari 4 kategori inilah yang menjadi penyebab meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia. Aspek yang pertama, man atau manusia, di antaranya ada sebagian masyarakat yang menganggap dirinya kebal akan COVID-19.
minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin, adanya masyarakat yang melanggar PPKM, tenaga medis yang mulai kelelahan. Aspek yang kedua, metode, yaitu disiplin menerapkan protokol, kesehatan menurun, kurangnya pengetahuan tentang cara isolasi yang benar, kurangnya sosialisasi dari lingkup pemerintahan kecil. Yang ketiga, aspek material. Terbatasnya alat medis, rumah sakit, dan juga tenaga medis. Dana yang terbatas. Yang terakhir, aspek terakhir adalah environment. Penyebaran virus yang begitu cepat, banyak masyarakat yang melakukan kegiatan dengan berkerumunan. Pelaku usaha yang kurang disiplin menerapkan 5M. Berkembangnya informasi tidak tepat mengenai vaksin COVID-19. Oxford terhadap isu meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia dengan metode SWOT yaitu sebagai berikut. Dilihat dari sisi kekuatan strength yaitu adanya keinginan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi COVID-19. Berikutnya, alat protokol kesehatan yang mudah didapat. Selanjutnya, pemberian vaksin kepada masyarakat. Terusnya, ada penerapan PPKM dan adanya bantuan sosial dari pemerintah. Dilihat dari sisi kelemahan, weakness, dari kondisi sekarang ini. Yang pertama, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Berikutnya, ada keraguan dalam masyarakat mengenai vaksinasi. Selanjutnya, ketersediaan alat medis dan rumah sakit yang terbatas. Kemudian, adanya masyarakat yang masih melanggar aturan PPKM. Dan masih ada kalangan masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial. Dilihat dari sisi peluang, opportunities, yang pertama adanya pemberian vaksin gratis kepada masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan disiplin penggunaan alat protokol kesehatan seperti double masker. Selanjutnya, ada sanksi bagi pelanggar PSBB atau PPKM. Kemudian, menerapkan sistem work from home dan belajar di rumah kembali untuk siswa sekolah. Selanjutnya, penyediaan alat kesehatan yang memadai dan pemerataan distribusi bantuan sosial. Dilihat dari sisi ancaman, threats dari kondisi seseorang ini yaitu yang pertama adanya provokasi vaksinasi tidak baik dan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian terjadinya pengurangan tenaga kerja yang berimbas meningkatnya angka pengangguran. Dan yang terakhir adalah banyak pengusaha yang terpaksa gulung tikar. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia. Alternatif penyelesaian yang pertama yaitu sosialisasi pemahaman tentang COVID-19. Tahapan yang dilakukan yaitu yang pertama penyebaran informasi tentang COVID-19 di berbagai media. Berikutnya, melibatkan satuan pemerintah terkecil seperti RT, RW, dan kepala desa. Hasil yang diharapkan adalah bertambahnya kesadaran tentang bahaya COVID-19, pihak-pihak yang terkait yaitu pemerintah dan masyarakat. Alternatif penyesalan yang kedua yaitu sosialisasi tentang protokol kesehatan. Tahapan yang dilakukan, yang pertama, penyebaran informasi tentang COVID-19 di berbagai media. Selanjutnya, melibatkan pemerintah terkecil seperti RT, RW, dan kepala desa. Hasil yang diharapkan adalah bertambahnya kesadaran tentang penerapan protokol kesehatan. Pihak yang terkait yaitu pemerintah dan masyarakat. Alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu melakukan razia protokol kesehatan. Tahapan yang dilakukan yaitu melakukan razia di tempat ramai seperti objek wisata dan rumah makan. Hasil yang diharapkan yaitu kesadaran untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian alternatif ini yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
Demikian penjelasan dari kami tentang analisis isu global pandemi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.